Jangan kita menyembah tubuh. Jangan kita tunduk patuh pada wujud batin dohir yang palsu ini. Karena yang sebenarnya diri kita, sebenarnya Abah bukan ini. Yang Abah itu bukan yang kelihatan, yang pakai peci, pakai kacamata. Ini bukan. Ini hanya cangkang. Abah ini yang sedang ngomong. Abah lah yang sedang ngomong ini. Yang sedang bicara. Bukan tubuh ini. Tubuh ini adalah hanya merupakan orang-orangan. Yang sebetulnya hanya untuk memperlihatkan adanya Abah di dalam. Nah itu sebenarnya. Maka disitulah iblis lebih cerdas. Pada saat yang terlihat iblis ada cangkang orang-orangan ini. Iblis tidak mau sujud. Makanya kata Allah. Maka illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Kata Allah, ya iblis malaka Allah takuna ma'asyajidin. Hei iblis, kenapa sih kamu tidak mau sujud? Tuh, kata iblis, tidak ada alasan bagiku untuk sujud pada Adam. Qala lam akun li asjuda li basyarin. Tuh. Qala lam akun li asjud. Aku tidak akan sujud pada basyar. Aku tidak akan sujud pada makhluk. Aku tidak akan sujud pada kebon. Aku tidak akan sujud pada pekerjaan. Aku tidak akan sujud pada atasanku yang manusia itu. Aku tidak akan sujud pada makhluk. Begitu sebenarnya iblis itu ngomongnya. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Nah disinilah kita harus mengerti tentang kisah iblis. Betapa setianya pada Allah. Sampai Allah mengancam. Kalau kamu tidak mau sujud kepada Adam. Aku akan usir. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Aku akan usir. Kata iblis. Dengan senang hati ya Allah. Aku tidak apa-apa. Karena bagaimanapun aku tidak akan mau. Sampai kapanpun tidak akan sujud pada makhluk. Nah itulah. Tapi kita manusia sujud pada tubuh kita. Kita sujud pada segala apa yang makhluk. Baru manusia baik sedikit yang suka ngasih duit sedikit sujud ke situ. Baru manusia pada memberikan manfaat sedikit sujud ke situ. Nah, ini ketololan manusia. Manusia dikira sujud itu adalah sujud sebagaimana sujud. Sujud sholat itu nggak penting sebenarnya. Tapi yang penting sujud pada Allah. Bagaimana hatimu selalu sujud pada Allah. Ruku pada Allah. Itulah yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda wala kufar. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujada. Nah itu. Siapa yang ruka'an sujada itu? Yabdaguna fadlan minallahi walidwana. Siapa yang beridho kepada yabdagun selalu mencari ridho Allah itu. Simahum fi wujuhihim. Min asari sujud. Selalu tampak di wajahnya bekas tanda-tanda sujud. Selalu kelihatan apa tanda sujudnya. Mudah memaafkan. Mudah menyayangi. Mudah memberi. Tadi saling menyatukan. Saling mendamaikan. Itulah tampak sujud. Bukan nonong di jidat hitam. Inilah ketololan manusia. Buat apa? Tadi semua. Bahkan kata apa? Orang yang jidatnya hitam karena sujud itu. Paling bodoh itu. Tadi semua. Paling ria itu. Wong dengan ibadah tubuh saja udah ria. Hum yura'una. Ini tandain. Nah, ini karena kebodohan membaca ayat. Sahabat. Jadi sekali lagi. Dalam kitab Talbis Iblis. Iblis itu mendapatkan neraka yang paling ringan. Sementara kita manusia kebanyakan. Innal munafiquna fid darkil asfala minan nar. Karena kita mengatakan iman. Dan kita sujud kayak yang beneran. Tapi sujudnya kepada makhluk. Sujudnya kepada tubuhmu. Itulah Allah ingatkan tadi. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa. Setiap yang bernapas. Yang berjiwa. Akan mencicipi mati. Nafsun itu adalah mu'annas. Maka mu'annas harus dengan memiliki sifat juga dengan mu'annas. Kullu nafsin da'iqatun. Da'qoyaduku da'ikun. Da'ikun itu da'ikotun. Karena da'ikun itu muzakkar. Maka kullu nafsin da'ikotul maut itu ada setiap manusia hanya akan mencicipi mati. Manusia yang sadar ngerti tidak akan mati. Karena mati itu tidak ada. Karena kita yang sebenarnya bukan tubuh ini. Nah, adapun kita adalah harus melakukan perjalanan. Kembali
dan ditiupkan oleh Allah itu kembalikan. Nafahtu fihi min ruhi, kembalilah kepada aku apa yang telah aku tiupkan pada dirimu itu, hidupmu itu. Nah ini malah sibuk ngurusin jasad, ungkat-ungkat dan jumlah rokaat, cari pahala, maaf. Karena ini udah salah kaprah. Pada salah kaprah ini udah Allah ingatkan fawailul lil musallin. Ya. Dan Allah pun ingatkan wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Jadi bukan ungkat-ungkatannya itu. Akhirnya merasa lebih baik dari orang lain yang tidak sholat. Merasa lebih mulia dari orang lain yang tidak sholat. Inilah persoalan kalau kita nggak ngerti hakikat diri kita. Diibadahkan jadi barsiso. Kalau nggak ngerti hakikat diri kita. Dikasih ilmu jadi barsiso. Dikasih harta jadi korun dan salabah. Dikasih jabatan jadi Fir'aun. Karena kita nggak ngerti hakikat diri kita. Inilah persoalan. Maka Mas Usman tentang manusia yang lebih buruk daripada binatang dan iblis itu adalah memang kenyataan. Iblis itu sangat cinta pada Allah. Pada saat Allah bertanya kepada iblis, Allah nggak bertanya, nggak perlu, Allah tuh tahu kok, Allah juga yang buat. Cuma ini kan kisahnya buat kita. Iblis begitu tuh karena tadi itu juga kisahnya buat kita. Masa Allah bertanya? Nah, itu. Tapi di situ Allah sering bertanya. Seperti kata, qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud bersama dengan para malaikat? Iblis dengan konsekuen, dengan yakin. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Aku tidak akan sujud kepada apapun yang bukan Allah. Nah, sahabat, sujud itu bukan berarti sujud begitu. Hati-hati, kamu adalah menyembah makhluk. Ya. Itulah kenapa dalam tubuh kita ada syirik jali. Jangan sampai tubuh ini menyembah. Sebut syirik jali penyembahan dengan jasad. Pada saat jasadmu merengkuh pada makhluk. Bukan merengkuh sebagai tanda adalah kamu hormat. Karena memandang dia lebih baik dari segi keilmuan. Maka lebih daripada itu tiada alasan kepada kamu adalah untuk melakukan itu. Kita nggak sadar tiap hari adalah lebih buruk dari iblis. Dari semua. Di perusahaan kita merasa lebih baik dari teman kita. Merasa perusahaan dengan perusahaan merasa lebih baik. Ini kita ini sebenarnya sadar nggak sadar. Pada iblis itu satu kali merasa lebih baik. Ana khairun minhu. Terusirlah dari Allah. Bayangkan. Kita setiap hari merasa lebih baik. Merasa lebih baik dari adekmu. Merasa lebih baik dari kakakmu. Merasa lebih baik. Atau orang tua merasa lebih baik dari anaknya, merasa lebih baik dari ini, merasa lebih baik kiai, merasa lebih baik sebagai kiai. Saya kiai, saya mondok saya lebih lama dari dia tuh. Saya kan lebih baik, alfiah saya lebih lancar. Apa abah saya tuh alfiahnya jelek? Hai, lebih baik. Setiap hari kita nggak sadar. Padahal iblis merasa lebih baik sekali terusir. Jadi iblis sekali berbuat salah, terlempar dari sorga. Manusia tiap hari berbuat salah, ingin masuk sorga. Sungguh keanehan. Inilah. Maka inilah sahabat pahami tentang kisah iblis yang luar biasa ini. Dan kesetiaan iblis sampai hari ini. Tidak ada iblis yang datang pada manusia, pada kiai, apa saya mau tobat hari ini. Tetap dia melaksanakan tugasnya. Sebagaimana memang yang demikian yang ditetapkan oleh Allah. Jadi intinya apa? Iblis itu menerima kodok dan kodar. Dia menerima. Sebenarnya pada saat dia disuruh sujud oleh Allah. Memang Allah yang menutup iblis itu. Maka waktu kata Allah. Faida sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi. Malaikat semuanya menyaksikan ruh. Maka dia sujud kepada ruh itu. Bukan pada tubuh Adam. Malah sebaliknya malaikat itu tidak melihat tubuh Adam. Nah tadi. Di mata cahaya. Di mata Allah. Tubuh jasad ini nggak ada. Ingat paham itu. Malaikat juga pada saat itu kenapa sujud pada Adam? Di mata malaikat Adam itu tidak ada. Karena Adam. Ain dalmim. Adam. Yang ada ruh Allah. Maka sujud pasajadal malaikat kulluhum ajmaun. Illa iblis. Nah iblis kebalik. Yang dilihat tubuh.
si Adam. Walah, bagaimana gua mau sujud ini? Nah, sementara aku jadi guru para malaikat. Malaikat itu cerdas karena aku. Malaikat kok, maka itulah, kalian murid-muridku. Mungkin iblis itu ngomong begitu. Kalian murid-muridku. Apa yang kau lakukan? Aku mengajarkan kamu ribuan tahun, jutaan tahun untuk sujud dan ruku pada Allah. Kenapa kau sujud pada Adam? Ini sahabat, kisah ini harus dipahami dengan baik. Supaya bisa diterapkan pada diri kita sendiri. Pada tiap hari. Prakteknya telah terjadi hari ini. Kisah ini sedang terjadi hari ini. Manusia sujud bukan kepada Allah. Tadi semua. Ya, disinilah berarti siapa diri kita ini. Maka kenapa kita kebanyakan merasa lebih baik dari orang lain? Kitalah iblis itu sekarang itu. Tadi semua. Ya, kisah itu sedang terjadi hari ini. Ustadz merasa lebih baik dari ustadz ini. Kiai merasa lebih baik dari ini. Habib merasa lebih baik dari Habib ini. Ustadz ini merasa lebih baik dari Habib itu. Inilah manusia. Selalu Anda khairun minhu. Aku lebih baik. Kalau bukan saya. Kalau bukan karena saya. Kalau tidak saya tolong. Kalau tidak saya bantu. Tuh. Ini. Begitu ada dapat menang. Wah, saya lah. Saya sebagai. Inilah sahabat. Coba mari kita sadari. Bahwa kita telah terjerumus jauh. Sekarang ini adalah ke dalam kenistaan yang jauh lebih buruk daripada iblis sekali. Inilah yang menjadikan kita sedih. Maka kehidupan ini demi Allah, bagi Abah pribadi, ya Allah, sudah menjenuhkan. Ya. Maka itulah Abah selalu meminta, ya Allah pagi saya ingin pulang siang, ya Allah. Kalau siang, ya Allah saya ingin pulang malam. Saya tidak punya apa-apa, ya Allah cukuplah Engkau. Saya tidak butuh pahala dengan Engkau. Saya tidak butuh surgamu. Saya tidak butuh pahalamu. Yang saya butuh Engkau, ya Allah. Karena apa yang bisa saya bawa? Tidak ada sebuah bekal yang lebih baik kecuali Engkau. Tidak ada yang kutuju kecuali Engkau. Maka ya Allah, ya Karim, sahabat, bagi orang yang sadar hari ini, pasti dia meminta pulang. Ya. Dan bagi kalian yang merasa nyaman, nah inilah, marilah berpikir ulang. Lihatlah dirimu, pasti ada yang salah. Kalau kalian merasa nyaman dengan kehidupan ini, menyaksikan tadi semua adalah iblis-iblis yang sudah bersorban. Manusia-manusia yang iblis-iblis berdasi. Tadi yang berbeda seperti dulu. Maka kalian sudah tidak merasakan bagian daripada tidak merasa lagi berbeda. Karena sudah mayoritas dari semua. Ya. Inilah sahabat. Ya. Maka kenapa Bang kemarin bertanya, kalau Abah disuruh milih antara uang 1 miliar dolar dan mati, Abah milih mati. Kan tadi. Ya. Jangankan 1 miliar dolar. 2/3 dunia seperti Nabi Sulaiman dan mati, Abah tetap pilih mati. Ya. Kenapa? Karena Allah terlalu agung. Dan kematian itu adalah bukan sekarang tidak bersama Allah. Sekarang pun bersama Allah. Tapi kebersamaan bersama Allah pada saat keberadaan dirimu ini tidak sempurna, sahabat. Tidak sempurna. Karena kesenangan dengan dohir itu ada kenyang, ada nggak kenyang. Kesempurnaan, jadi kesempurnaan pulang pada Allah itu dengan batin sempurna. Kalau dengan jasad saja tidak sempurna. Karena seandainya kalau hanya dengan jasad saja kita ini ada sakit, maka tadi kadang-kadang kita bisa terima sehat, tapi kita kurang bisa menerima sakit. Kadang-kadang kita bisa menerima mudah, tapi kita nggak terima susah. Nah inilah maka kesempurnaan kebahagiaan itu bukan di sini, tapi di alam batin kembali kepada Allah. Tadi semua, ya. Karena kebahagiaan alam dohir ini ada batasnya. Itulah kenapa kamu punya mobil 1 ingin 2, 2 ingin 3, 3 ingin 5, ingin 10. Sawah punya 1 kotak, pengen 2 kotak, 3 kotak. Dan selalu itulah persoalan yang ada, sahabat. Ya, mari memahami kisah ini dengan baik tadi semua dan terapkan pada diri kita. Pada dasarnya kitalah iblis itu hari ini. Kita selalu merasa lebih baik dari siapapun. Kita merasa lebih mulia dari siapapun. Merasa lebih berilmu dari siapapun. Maka inilah kenapa konsep baginda Nabi mengajarkan kepada kita dari awal pun adalah al-mutu qabla an tamutu.
mati di dalam sejroning urip, supaya urip sejroning mati. Kenapa? Supaya tidak riya dalam ibadah, supaya tidak syirik jali pada tubuh, supaya tidak syirik hobi pada hati, supaya tidak syirik syir pada ruh, supaya tidak merasa mencari amal, supaya merasa itulah kalau kita sudah al-mutu qabla antamutu, kita bahagia dengan rahmat Allah, bahagia dengan ibadah yang sedikit tapi dari Allah, bukan ibadah banyak tapi adalah menyaksikan adalah kelebihan diri sendiri. Sahabat, kisah surat Al-Hijr ini luar sungguh dasar. Sampai hari ini tidak ada iblis yang datang, tapi justru manusia berduyun-duyun menuju iblis. Datang ke Gunung Kemukus, datang ke Gunung Kawi, jarah ke Bah Jamrong, jarah ke Bah Anu. Manusia terus mencari iblis. Iblis sampai hari ini tak satupun yang meleset. Mereka tetap istiqomah dengan apa qada dan qadar dari Allah. Maka dia berkata, selama aku tidak bisa melihat engkau, aku tidak akan sujud. Tuh. Yang selama yang kulihat Adam, aku tidak akan sujud. Selama yang kulihat makhluk ini makhluk, aku tidak akan sujud. Inilah Nabi memberikan pelajaran. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwa al-batil. Siapa melihat segala sesuatu yang tidak melihat Allah, batil lah. Nah, manusia kadang-kadang berbuat batil. Dia tidak melihat tapi sujud. Nah, inilah kenapa manusia itu innal munafiquna fid darkil asfali minan nar. Kalau dia sholat kayak yang iya, dia ruku kayak yang iya, dia sujud kayak yang iya, tapi dia begini sama Tuhannya. Dia nggak mengimani Tuhannya, bahkan tidak merindukan Tuhannya. Orang yang tidak merindukan kematian, yang takut dengan kematian, sama dengan tidak merindukan Tuhannya, benci pada Tuhan. Kan itulah sungguh aneh. Disinilah ujian yang tipis kepada kita. Sehebat apapun kamu taat di alam dunia ini, tapi kau tidak rindu pada Allah. Dan rindu pada Allah itu setelah engkau mampu melepaskan cacing yang meliputi tubuhmu itu. Tubuhmu itulah cacing palsu, kepalsuan. Ya. Karena kita bisa. Kita bersama Allah di sini. Tubuh kita pun begitu. Tapi kesempurnaannya kurang. Maka itulah setiap mereka, para aulia Allah itu merindukan kematian. Karena kembali kepada Allah itu bukan dengan pahala. Bukan dengan amal. Bukan dengan apa. Tapi dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Happy Friday. Terima kasih sahabat. Ya di semua. Ya. Ya. Inilah yang harus kita pahami sahabat. Inilah tadi Happy Friday, jamu Jumat. Maka marilah kita hari Jumat ini jamu. Karena pada saat sudah jamu bersama Allah, berarti lepas dengan iblis. Tadi, lepas dengan Allah, jamu dengan iblis. Pahami. Walaupun iblis itu sekarang sudah, kita ini lebih buruk daripada iblis. Maka jamu, siapapun yang sudah jamu bersama Allah, setiap hari adalah hari Jumat. Siapapun sudah jamu dengan Allah, setiap hari Lailatul Qadar, setiap hari Arafah, setiap hari adalah Ramadan. Karena pada dasarnya mulianya waktu, ruang dan waktu. Karena Allah itu bukan pada ada ruang dan waktu. Maka mulianya Allah itu bukan pada ruang dan waktu, sahabat. Maka sebenarnya adalah kemuliaan Allah itu adalah pada Allah itu sendiri, bukan pada ruangnya, bukan pada waktunya. Pada saat kamu jamu dengan Allah dimanapun kamu berada, Arafah, dimanapun kamu berada, Masjidil Haram, dimanapun kamu berada, Lailatul Qadar, dimanapun kamu berada adalah jannah, surga. Karena surga itu adalah Allah. Karena surga itu adalah, itulah sahabat. Ya. Sekali lagi, iblis pada saat disuruh oleh Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin, dia berkata, aku tidak akan sujud ya Allah, walaupun aku diusir. Kau akan diusir kalau nggak sujud pada Adam. Aku tidak mau menyembah makhluk. Nah, kita semua manusia tiap hari menyembah makhluk. Ya. Bukan berarti kita harus benci pada makhluk. Tapi kita adalah harus mampu memahami, menyaksikan di sebalik makhluk ini adalah
Tadi di sebalik al-abid, di sebalik makhluk ini ada khalik. Ingat itu. Abahawis memenangkan Allah laka kepadamu antanduro, melihat ma yang berkaitan dengan makhluk ini dan dirimu fil mukawanat. Sebenarnya di sebalik mukawan itulah kawana. Di sebalik yang menciptakan itulah yang menciptakan. Sadari dan rasakan itu. Ternyata di sebalik asbak kayu inilah kayu. Ternyata yang menjadi asbak kayu inilah kayu. Ternyata yang menjadikan gelas kaca inilah kaca. Ternyata yang menjadikan, itulah sahabat, sadari kehadirannya. Itulah kenapa yang disebut sholat. Dikatakan akimis sholat, akoma yukimu ikomatan. Dimana mutadi itu? Karena selamanya kamu sadar tentang kehadiran dia. Itulah sholat. Maka dibalik dia, sholat maktubah, sholat wusta, sholat daim. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya. Nah, kita lanjutkan kisah iblis ini. Pada saat iblis itu tetap, Allah senang dengan iblis. Kata Allah, wah iblis ini benar-benar konsisten. Nah itulah, sementara kita sekarang ini sebaliknya. Dan Allah ingatkan, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nanti Allah memastikan dengan litahqiq. Mafhum dan mantuk ayat ini begitu jelas. Menjelaskan tentang orang yang ibadah kepada Allah. Sesungguhnya. Tetapi dia hatinya. Dia ruku sujud pada Allah. Dia umroh. Dia haji. Tapi tidak pernah sujud secara hakikat pada Allah. Melawan Allah. Tidak merindukan Allah. Tidak pernah mau melaksanakan ketaatan pada Allah. Apa taat pada Allah itu? Memaafkan. Menyayangi. Tadi membantu. Menyatukan. Bukan memisahkan. Tadi semua ya. Melahirkan sifat-sifat. Itulah ketaatan. Bukan sholat tapi tidak tadi. Benci, dengki, dendam, hasud, marah, amarah. Nah inilah sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah muncul pada diri kita. Nah iblis tidak. Pada saat dia tidak mau sujud itu jelas. Maka kata Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau keluarlah kamu, kata iblis, siap ya Allah. Sampai hari ini sejak itu iblis tidak pernah kembali. Dan dia tetap sujud pada Allah. Ingat itu. Bukan sujud pada Adam. Bukan sujud pada makhluk. Sementara manusia, terkadang kita sujud kepada makhluk sampai akhir hidup kita. Inilah persoalan kita, sahabat. Ya. Tadi. Qala fahrujina minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumidin. Enggak apa-apa ya Allah. Saya dilaknat. Tapi kata iblis, beri waktu-waktu. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah berikan. Kata Allah, baik. Qala fa innaka minal mundarin. Engkau sudah mendapatkan apa yang kau minta. Maka iblis dikisahkan sampai hari ini tidak ada yang mati. Dan dia tetap taat pada Allah. Tugas dia adalah bagaimana sebagai nafsul amarah, sebagai api pada tubuh kita, terus membawa kita kepada keburukan. Karena itu tugas dia. Dan itu ada berarti apa yang disebut takwa. Iblis itu takwa. Menjalankan yang disuruh. Menjauhi yang dilarang. Tadi semua. Ya. Tapi manusia ini kebalik. Tadi semua. Ya. Kadang-kadang mengerjakan yang tidak disuruh. Malah melakukan yang dilarang. Nah, ini kan kebalik manusia ini. Tadi semua. Maka tadi. Akhirnya iblis pun memberikan bocoran pada Allah. Di ayat surat Al-Hijr itu. Qala Rabbi bima agwaitani. Ya Tuhan, berkata iblis, ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku. Nah, ini kata sesatkan. Qala Rabbi bima agwaitani. Di sini banyak ada bak kosam. Di dalam ayat ini ada 6 kosam iblis. Seolah-olah iblis mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Aku akan sesatkan setiap tubuh. Tadi manusia, itulah kenapa manusia ada yang mati almarhum dan mati almalun. Manusia jasad disebut almalun. Tadi iblis tidak almalun karena dia tidak sujud pada tubuh Adam. Karena yang dia lihat tubuh Adam. Ya, ingat itu. Sekali lagi, jadi kita harus paham kalian itu. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena hanya melihat tubuh Adam. Sementara malaikat melihat ruh Adam. Itu bedanya. Pahami itu.
Sementara kita manusia terhalang sekarang terhadap ruh kita sendiri. Nggak ada bedanya dengan iblis. Cuma iblis konsekuen. Iblis dari mana lebih baik nggak sujud daripada sujud malah tadi. Ini sekarang kan banyak manusia ramai masjidnya, tapi tetap di dalamnya tempat berantem. Inilah akhirnya menjadi masjid ad-diror tadi semua. Jadi tempat perpecahan, pertengkaran. Agama dijadikan alat komoditi, agama dijadikan alat pertarungan, agama dijadikan alat politik. Nah inilah agama yang sudah jadi ranah iblis tadi semua. Nah inilah yang sesungguhnya keberhasilan. Nah inilah maka kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, karena engkau telah sesatkan. Iya, karena kalau nggak ditutup oleh Allah untuk melihat ruh Adam, iblis udah pasti sujud, Pak. Tadi maka iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani. Cuma salahnya iblis, apapun kemaksiatan yang diberikan Allah kepada kita, jangan menyalahkan Allah. Ingat itu. Dalam aturan ketaatan dan kemaksiatan, ketaatan sandarkan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Maka berbahagialah. Ketaatan itu yang datang dari rahmat Allah. Bukan kamu berbahagia dengan ketaatan itu sebagai perbuatan dirimu. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Tapi giliran berbuat salah, ingat. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika. Dan ketika kau berbuat salah, akuilah sebagai perbuatanmu. Itu kata Allah. Jadi kita taat saja pada Allah. Pada saat kita taat, siapa yang taat? Allah. Siapa yang tadi maksiat? Saya. Tetapi secara hakikat kata Tuhan Abdul Qadir, jangan sampai kamu buta melihat tidak ada wayang yang bisa berbuat maksiat. Pahami. Secara syariatnya akui oleh ucapanmu, aku yang salah dalam kemaksiatan. Tapi dalam ketaatan, jangan pernah kau ngaku bahwa ketaatan itu dirimu. Katakan hada min fadli rabbi. Kau katakan inilah fadl Allah. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, berbahagialah ketaatan yang kau lakukan karena rahmatku, bukan karena perbuatanmu. Terus sekarang manusia kebalik. Kalian taat, wah saya ini orang soleh, saya ini orang ini, saya orang berilmu, saya ini orang... Nah itulah. Hati, disinilah kita kalah jauh dengan iblis. Secara etika, secara adab, secara tadi semua. Saya baru ngerti sekarang kenapa ulama yang menyusun kitab Talbis Iblis itu mengatakan iblis itu di neraka yang paling dingin dibandingkan manusia. Berada di innal munafiquna fi darkil asfali minan nar. Karena kita ini benar-benar jauh lebih buruk dari iblis. Ya, betul. Kalau kita kaji dengan lebih baik. Qala rabbi bima aghwaytani. Karena engkau tutup aku. Jadi bahasanya. Karena engkau tutup aku melihat ruh Adam. Sehingga aku gak bisa sujud. Aku hanya melihat tubuh. Aku tidak mau. Walaupun kau katakan nafahtu fihim. Tapi aku gak melihatnya. Karena Allah tutup. Disitulah tentang hidayah sahabat. Itulah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah tentang dia berdoa menangis. Innaka la tahdi man ahbabta. Ingat, hidayah itu milik Allah. Membuka dan menutupnya hidayah itu milik Allah. Jangan pernah kita sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai mursyid, sebagai siapapun merasa bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Maka itulah kenapa dari awalnya ceramah kita adalah harus mematikan diri kita sebelum ceramah. Biarkan kita hanya dijadikan lisan kita adalah hanya corong oleh Allah untuk menyampaikan ilmunya dengan rasanya. Bukan karena lisannya. Coba kalau kamu ceramah dengan lisanmu. Ceramah seperti ini kamu membutuhkan bayaran. Membutuhkan begini, membutuhkan begitu. Tapi kalau datang dari hati sani darimu, tidak ada. Oh harus dibayar, nggak ada. Kenapa? Karena yang ceramah Allah. Nah gitu. Hadis semua. Makanya orang bertanya, 40 tahun abah dakwah nggak ada yang minta amplop. Kenapa? Oh nerima amplop? Karena yang ceramah bukan saya. Tuh. Coba tanya, silakan orang se-Indonesia yang pernah ngundang abah. Sebetulnya abah tidak pernah meminta. Adapun yang memberi itu memaksa karena jangan itu juga nggak pernah diberikan. Tadi semua ya. Tadi kenapa? Karena tidak pernah merasa punya ilmu. Karena tidak pernah merasa punya amal. Semuanya aku hanya melihat perbuatan Allah.
Nah disinilah hebatnya iblis. Waktu dia berkata, Rabbi bima aghwaytani, karena engkau telah tutup aku melihat ruh Adam. Maka la uzayyinana, maka aku sekarang ya Allah kepada setiap tubuh itu manusia yang tadi semua. Nah itulah kenapa kita jadi sujud pada makhluk. Karena iblis telah membuat hati kita dibuat oleh dia nafsu kita itu. Siapa itu yang iblis itu? Nafsu amarah kita. Berkata, memandang segala indah alam dunia ini. Sehingga yang terpandang alam dunia hilang Allah. Nah itu yang maksud qala rabbi bima aghwaytani itu. Ingin hidup, gak mau mati. Padahal dia tahu mati itu bertemu Allah. Nah, kan aneh. Calon pengantin yang tidak mau berketemu. Tiap malam ya Rob. Begini kata Allah, mati ya. Gak mau. Coba pikirkan oleh kamu. Geli kadang-kadang. Kalau kamu mengerti. Harusnya tiap hari kau rindukan, ya Rob, kapan aku kau panggil. Aku tidak kuat lagi menahan rinduku. Karena tidak ada yang lebih indah daripada engkau. Tidak ada yang lebih agung daripada engkau. Aku tidak perlu mencari yang lain, ya Allah. Karena engkau lebih indah dari segala yang indah. Aku tidak perlu mencari yang lain. Engkau tiada, kalau mencari yang cepat, tiada yang lebih cepat daripada engkau. Kalau mencari yang lebih enak, tiada yang lebih enak daripada engkau. Kalau mencari yang agung, tiada yang lebih agung daripada engkau. Kalau mencari raja, tiada raja yang lebih raja daripada engkau. Maka tiap hari yang dirindukan, ya Rob, pulangkan aku. Walaupun Allah terus uji dengan harta, dengan apa. Tiap hari, ya Rob, pulangkan aku. Inilah sahabat. Kalau kalian tidak begitu, sementara rumah masih susah, miskin, ekonomi, tapi tetap gak mau mati, itu tandanya. Betapa jauhnya, betapa jahilnya hatimu itu dari Allah. Nah inilah yang harus kita sadari. Berkata iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajmain. Nah inilah akhirnya manusia tersesat semuanya. Ingat, kata ini, aku sesatkan semuanya, kata iblis. Dan Allah izinkan. Di mana bukti Allah izinkan? Dijawab surat yang lain, kata Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran. Nah itu jawaban Allah. Aku telah memastikan jin dan manusia masuk neraka jahanam katsiran. Kenapa? Karena kata Allah, yang sedikitlah yang selamat. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusahum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Karena hanya sedikit saja yang selamat itu. Itulah kenapa dalam surat Waqiah pulangnya manusia terbagi ke dalam 3 terminal. Terminal ashabus simal, terminal ashabul yamin, terminal sabiquna sabiqun. Cuma manusia nggak ngerti kemana ashabus simal. Ashabus simal golongan kiri. Jadi tanaman, batu, tumbuhan, binatang, anjing, babi. Ashabul yamin kembali lagi manusia ke alam sini menjadi manusia. Tapi terbagilah tergantung dia surga atau neraka sesuai dengan amal-amal di kehidupan yang sebelumnya. Itulah ashabul yamin. Kembali lagi manusia, tapi manusia dengan bentuk dari mulai yang paling sempurna gantengnya sampai kepada yang tanpa daksa, kakinya potong, mana. Itulah sesungguhnya hukuman yang ada pada kehidupan. Harus kalian paham. Sementara yang satu, yang sabikun ulaikal muqarrabun, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itulah yang hanya sedikit yang selamat. Sahabat, Quran yang menghitobnya. Maka ingat surat Al-Kahfi, bergabunglah dengan kelompok yang sedikit. Ya. Bergabunglah dengan kelompok yang sedikit kalau kamu selamat. Ya. Jangan kau anggap bahwa yang banyak itu adalah baik. Kesalahan yang berjamaah. Itulah kenapa dalam Quran banyak qalila. Dari semua. Maka kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kecuali yang sedikit dari kalian. Ya sahabat. Maka baiklah itulah sahabat bahwa Mas Usman. Kenapa? Iblis itu lebih baik dari kita. Karena kita sujud pada Allah. Tapi tidak menyaksikan Allah. Sementara malaikat sujud pada Allah. Karena pasaja dalam malaikatu kulluhum ajma'un. Karena menyaksikan Allah. Iblis selama tidak menyaksikan Allah. Tidak mau sujud pada Adam. Karena bagi iblis harus sujud pada Allah. Sementara malaikat melihat Allah pada
ruh Adam yang ditiupkan, dia sujud. Nah, demikianlah kehidupan kita sekarang hari ini. Kalian melihat kodok adalah kodok, melihat rumah adalah rumah, melihat makhluk adalah makhluk. Ingat, manusia itu hanya kamu yang lain. Maka disinilah manusia harus dibebaskan. Kenapa kisah Muharram, bebasnya Ayub dari penyakit kulit, itu sebenarnya tentang kisah ini. Supaya kita ini bebas daripada kesalahan melihat seperti iblis. Maka kata iblis, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali yang mukhlas. Siapa orang mukhlas itu? Dia orang ikhlas. Orang mukhlas itu orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu dia melakukan sesuatu yang dia sudah menafikan keberadaan dirinya. Itulah ikhlas. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Itulah mukhlas. Maka iblis berkata, selama kamu yang ibadah hancur oleh aku. Tadi semua. Itulah maka sahabat. Jangan bersandar kepada amalmu. Bersandarlah kepada nyuruh amal. Jangan mencari pahala. Carilah yang punya pahala. Jangan mencari surga. Carilah yang punya surga. Jangan takuti neraka. Takutinlah yang menciptakan neraka. Karena yang menciptakan neraka dia. Yang punya neraka dia. Yang punya surga dia. Yang punya dunia dia. Yang punya akhirat dia. Yang paling indah dia. Yang paling besar dia. Yang paling agung dia. Yang paling cepat dia. Kalau begitu kenapa cari yang lain? Kenapa berbelok ke kiri ke kanan? Dan kenapa merasa lebih baik dari si A dan si B? Kita ini, sekali lagi Abah sering bicara pagi ini, bukan merasa lebih baik dari siapapun. Karena ini bukan Abah lagi. Abah sudah katakan, Abah sudah mati. Ya, ini yang ngomong ini bukan lagi tubuh ini. Bukan, sahabat. Jadi sekali lagi, kalau Abah yang ceramah, pasti dari dulu minta duit. Kalau Abah yang ceramah dari dulu pasti mencari manfaat dari kalian. Abah enggak. 40 tahun Abah dakwah. Tidak. Karena Abah tidak pernah merasa berdakwah. Abah hanya digunakan saja oleh dia. Silakan tanya orang Sukabumi orang mana. Tadi semua. Ya. Karena saya sudah tidak pernah merasa berilmu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. La maujudun bihaqilallah. Jadi tidak ada lagi merasa aku lebih baik dari siapapun. Tidak ada lagi perasaan aku merasa lebih soleh dari siapapun. Karena bagi Abah sudah memandang. Jangankan kepada kalian. Kepada anjing pun Abah sudah melihat Allah. Kepada anjing pun Abah sudah melihat Rasulullah. Segala yang wujud Abah sudah melihat Muhammad. Segala yang batin Abah sudah melihat Allah. Melihat yang zahir Abah sudah melihat yang batin. Melihat yang akhir Abah sudah melihat yang awal. Bagi Abah sudah awal, akhir, dohir, batin, ijtima. Pada segala makhluk. Pada segala keadaan. Pada segala rasa. Dan leburlah. Tidak ada. Sama seperti Abah partikel-partikel. Debu-debu. Materi yang tidak ada. Yang berasal dari energi. Kembali terbang menjadi cahaya. Karena asalnya juga cahaya. Kembali tidak ada. Sahabat. Ya. Itu saja barangkali. Tapi sebagai Abah membaca dari sebuah buku yang Abah tulis juga adalah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu adalah Abah menulis di sini tentang tafsir. Abah menulis tafsir di sini adalah tentang tadi bahwa manusia yang lebih sesat dari binatang. Satu ayat saja dulu sebelum kita pisah. Adalah Abah menjelaskan tentang barusan kita lebih buruk dari iblis. Abah pun telah menafsirkan ayat itu lebih rendah dari binatang. Annal an'amatun qadu bi arbabiha walilladzi ya'lifuha wa yata'ahaduha wa tumayyiju baina man yahsinu ilaiha wa baina man yashi'u ilaiha. Binatang selalu mengikuti taat kepada pengembala yang mengurusnya setelah ia turut kepada yang memberi makan dan yang menjaganya. Ya. Kemudian watatlubu ma yanfa'uha wa tajtanibu ma yadurruha. Dan ia juga bisa membedakan mana yang berbuat kebaikan dan buat buruk kepada dirinya. Tadi semua, ya. Kemudian dikatakan wahaulai, tapi sebaliknya kita manusia. Manusia ini kebalik. Wahaulai la yunqaduna li rabbihim
wala yumayyizuna baina ihsanihi ilaihim wa baina isaati syaitani ilaihim alladhi huwa aduwwul lahum wala yatlubuna as-sawab alladhi huwa adhamul manafi'u wala yahtarizuna minal iqabil ladhi huwa a'dhamul madhari. Jadi dikatakan di sini sebaliknya kita manusia adalah kebalikan ya dari hal yang bahagia. Sedangkan manusia mereka tidak mengikuti perintah Tuhannya yang telah mengurusnya dan tidak membedakan kebaikan Allah dan keburukan setan. Padahal setan itu musuh yang nyata bagi mereka. Itulah binatang saja mengerti siapa Tuhannya. Kamu yang pelihara burung, kamu yang pelihara ikan, lihat. Kamu yang pelihara ayam, betapa ayammu peduli dengan kamu yang beri makan. Tapi kita manusia tidak peduli kepada Allah yang memberikan hidup, memberikan rezeki, memberikan rasa. Tadi semua adalah padahal bagi Allah, Allah nggak butuh sama sekali dengan kita. Kitalah butuh pada Allah dengan keberadaan kita, wujud kita, ilmu kita. Semuanya milik Allah. Batinnya segala yang dohir itu adalah pelajaran kepada kita. Tadi semua, ya. Batinnya adalah pelajaran kepada kita semua, ya. Nafsu tanduru ila dohiri girrotiha wal kolbu yang duru ila batini ibrotiha. Dan nafsu, nah itulah. Karena kita masih memandangnya. Kenapa manusia terjebak dengan yang dohir? Karena memandangnya adalah dengan hawa nafsu, sahabat. Ya. Nah, disinilah yang sesungguhnya adalah pelajaran kepada kita tadi semua, ya. Maka bagi orang yang sudah mampu akan toyul ardi, melipat bumi, ya, maka dikatakan adalah at-toyul hakikiyu adalah antatwiya masafatad dunya anka hatta tarol akhirata akroba ilaika minka. Tuh. Pelipatan hakiki adalah dilipatnya jarak dunia dari dirimu hingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Tuh. Dan disinilah sesungguhnya cara pandang. Allah lebih dohir dari segala yang didohirkan. Inilah maka manusia itu kenapa Allah ingatkan tentang fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena manusia itu buta. Tidak mampu melihat apa yang dilihat dengan mata. Tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Ya. Maka di sini di tempat Abah dilatih adalah karena tadi adalah yang menjadikan mantul itu adalah terhalangnya diri kita oleh diri kita. Maka kita harus ada mandi tobat dan semuanya, ya. Teorinya mudah sahabat, tapi dalam prakteknya ternyata melawan diri kita. Jihad melawan diri kita adalah itulah yang maka oleh Allah dikatakan suhada. Orang yang mau mati melawan dirinya, yang mau mematikan dalam hidup oleh Allah dianggap suhada. Itulah orang yang tidak akan pernah ketemu mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kamu sudah tadi semua. Kamu jangan kira orang yang sudah mati di jalan Allah. Siapa yang mati di jalan Allah itu dialah sejatinya syuhada yang membunuh dirinya. Bagaimana membunuh dirinya? Maksudnya membunuh keakuan ada dirinya. Tadi. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Maka sahabat di setiap pagi sudah Abah ajarkan bagaimana kita tiga bagian. Perut, dada, dan kepala. Ada sirun iblisiyah. Pengakuan-pengakuan itu adalah di sini Baitul Muharram. Tempat pengharaman di butun dan di bawah butun. Maka posisi tangan adalah yang kiri di atas, di pangku di sini. Bagaimana memejamkan mata, menekuk lidah ke atas, merapatkan gigi, memejamkan mata. Kamu adalah memindahkan dari diri dohir ke diri batin itu badil. Bagaimana cara memindahkannya? Kalau Abah perumpamakan rokok ese adalah dipijit, klik. Tapi pada prakteknya pada diri kita adalah dengan menekuk lidah. Adalah memejamkan mata semua.
dimulai dari bawah. Pindahkan dari sirun iblisiyah. Dari Adam menuju Muhammad, menuju Allah. Bahasanya kurang lebih begitu. Adalah, apa kalimatnya? Yang pertama adalah tentu adalah penyerahan diri. Tadi, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini padamu. Jangan ragu. Kembalilah kamu pada saat kamu hidup. Matikan keegoan, pengakuan. Kalau kamu ingin adalah bahagia di dohir ini. Tadi semua. Ya, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Pada saat kamu tekuk lidah ke atas, rapatkan gigi, tahan nafas. Itulah tubadil, ganti peran. Yang tadinya kamu, sekarang dia. Itu tadi. Nanti ada aku, dia, kamu. Tapi nanti tidak ada lagi aku, dia, kamu. Yang ada kita. Setelah kita tidak ada lagi kita. Yang ada aku. Nah itulah. Pada saat aku itulah sudah ada pada Sidroh Al-Muntaha. Jadi di bawahnya pada masih kamu Muhammad. Maka Muhammadlah sesungguhnya menekuk lidah. Tadi aku serahkan roh, sukma, nyawa, lepaskan. Tekuk lagi lidah, tahan lagi napas, tahan. Usalli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah, batinku Muhammadur Rasulullah, dohir, lepaskan. Tarik lagi napas. Penyerahan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Sambil lepaskan. Allah. Itu untuk tadi antara rozik dan marzuk. Antara khalik dan makhluk. Supaya ada khuluk, hubungan. Ada frekuensi, ada vibrasi. Karena doa adalah da'aya, menyambungkan. Sebenarnya yang ada hanya dia. Nah itulah. Dan kamu adalah maf'ul bih yang digerakkan oleh dia. Tadi semua ya. Setelah sampai kalimat itu, tarik lagi nafas. Jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Bacalah suratul Fatihah di hatimu. Bahwa sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Terbayanglah seluruh wajahmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sebagaimana pada saat kita di dalam 7 bulan dalam kandungan. Itulah kalimat yang pertama. Pada saat engkau mulai bernapas, bernyawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terbayanglah oleh seluruh tubuhmu tadi semua. Ya. Ar-Rahmanirrahim itu dalam celaan napas. Maliki yaumidin. Maka kamu jadikan Fatihah tubuhmu. Buang lagi napas. Allah. Setelah gitu kamu mulai terus lepaskan tadi semua. Ya. Sembelih tadi. Karena kata Allah tadi. Syuhada yang sesungguhnya adalah mereka yang mati dalam hidup. Itulah syuhada. Bukan syuhada pergi ke Uhud. Berang ke Badar. Bukan. Dengan ikhlas, dengan ridho. Kamu ridho mengembalikan dirimu sebelum dikembalikan. Pulang sebelum dipulangkan. Sahabat ya. Bukan menolak pulang. Karena tidak gunanya kamu menolak pulang. Karena bagaimanapun kamu akan kalah. Tadi semua lebih baik. Maka marilah kita pulangkan diri kita sebelum pulang. Tapi disinilah kecerdasan. Sesungguhnya kita pada saat pulang itu bukan pulang sebetulnya. Kamu pindah dari mati ke hidup. Kamu pindah dari tadi mati suri kepada bangun dari tidurmu. Sebelum kamu mati. Sudah bangun kamu. Sebelum kamu adalah mati yang hisi, mati yang kami mati maknawi dulu. Tadi semua ya. Dan ini yang oleh Allah dikatakan. Walau anna katabna alaihim anitulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma'fa'aluhu illa qalilun minhum. Jadilah kamu bagian yang sedikit. Yang ridho kepada dia. Kamu sudah pulang sebelum dipulangkan. Ya. Inilah sahabat yang kita adalah. Silahkan dengan metodologi apa. Nah, makanya nanti setelah kamu jadikan Fatihah, tarik lagi napas pada pindahan di bawah ini. Yang terakhir adalah hilanglah aku. Lenyap aku ke dalam kosong. Nah, kembalikan kepada awal, pada kosong. Karena kosong itulah yang menyelamatkan. Bukan. Bagaimanapun dosamu dibagi kosong, maka hilanglah dosa itu.
Berapapun angka negatif dibagi kosong, maka hasilnya adalah kosong. Artinya kamu kembali lagi kepada adalah kesucian, kepada fitrahmu awal dari semua. Berapapun dosamu dibagi Allah, maka hasilnya tak terhingga. Nah itulah kenapa kata Abah, orang-orang yang membunuh banyak, berdosa yang luar biasa, pada saat dia sudah mengerti mengosongkan dirinya, jadilah wali-wali Allah yang mulia. Robiah Adawiyah, saya Syiri Sakoti, Fudail bin Iyad, Habibil Ajami, Umar bin Khattab, dan banyak lagi sahabat aulia Allah. Dari sini ya, jadi kamu juga ternyata memang jadi wali Allah itu bukan dengan ilmu, bukan dengan amalan, bukan dengan zikir, bukan dengan apapun. Mati sejeroning urip semua ya. Karena itu sahabat ya yang harus dipahami oleh kita. Nah, setelah udah sampai di situ, hilanglah lampu tadi semua, barulah tarik lagi nafas, tahan lagi, tangan masih istimewa di sini. Ada Allahu hakun, Allahu hakun, Allahu hakun. Sekuat napasmu, lepaskan. Allah, rasakan dialah yang ada itu. Hak yang hak itu. Kalau kamu sekarang ini baju, sebenarnya baju ini adalah kapas. Itulah. Kalau kamu hari ini adalah asbak kayu, rasakan kehadiran sebenarnya kamu adalah kayu. Kalau kamu hari ini adalah gelas kaca, sebenarnya dialah Tuhanmu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, yang meliputi dohiron wa batinan, adalah itu sahabat. Kesadaran itu harus ditumbuhkan. Ya, itulah yang berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, ke isbatul yakin. Nah, setelah pindah dari bawah, dari sirun iblisiyah, pindahlah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram di perutmu ilal masjidil aqsa di dadamu. Nah, di sini. Ya. Maka amaliyah tadi pindah dari tadinya memegang tangan di sini, sekarang satukan adalah ke atas, adalah semua ya. Sampai di dadamu ini. Amaliyahnya sama dengan di sini. Mulailah penyerahan. Allahu hakun, Allahu hayun, Allahu, lepas tadi. Sama seperti yang di bawah. Tapi sekarang berada pada wilayah Sirun Muhammadiyah. Di dadamu itu. Baik itu wilayah yang di sini adalah wilayah Muhammad pada dadamu. Pada Sod, Kaf, Ha. Bukan pada Musa, bukan pada Isa, bukan pada Nuh, bukan pada Ibrahim. Tapi pada Muhammad. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Lidahnya ditekuk, giginya dirapatkan. Tadi semua. Ya. Amaliyahnya sama dengan di bawah tadi. Mulai tadi. Lahayun, la ilmun sama. Usolli lam jalalah ruhkuru Allah sama. Terus juga sama. Tapi posisinya di sini sekarang. Pada tangannya begini. Di dadamu, di tengah dada kiri dan tangan. Inilah amaliyahnya. Setelah itu juga aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasad ini. Serahkan. Terus sama dengan amaliyah di sini. Nah, setelah ini kamu lakukan, barulah nanti pindahlah ke sirun ilahiyah di Sidroh Al-Muntaha. Menutup dengan liko 7 lubang di matamu, 2 matamu, 2 telingamu, 2 lubang hidungmu, 1 mulutmu adalah, maka disitulah kalau dalam bahasa Buddha di Candi Borobudur, di bawah ini Kamadhatu, pindah ke sini Rupa Dhatu, sekarang sudah Arupa Dhatu. Tadi semua adalah begitulah sahabat di dalam memindahkan tubadil dari isim fa'il ke isim maf'ul, yang memindahkan tadi semuanya. Maka inilah Syekh Athaillah ingatkan begitu banyak hikmah di dalam tadi adalah dikatakan adalah kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Nah, sekarang dia tidak terhalang lagi dengan adanya dirimu. Tadi semua. Nah, sekarang setelah dia kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in, bagaimana mau dibayangkan? Gelas kaca dihalangin oleh gelas kaca. Bagaimana mau dihalangi yang batin dari oleh yang dohir? Karena sebenarnya yang dohir tajaliyat, ta'ayunat, tanajulat dari yang batin tadi. Tadi semua ya.
Barusan ada tamu ke Abah sore. Kisahnya sama seperti Musa. Dia merasa orang buruk. Dia merasa. Jadi beginilah sahabat. Sebenarnya jangan kamu pikir bahwa hari ini tidak ada nabi-nabi itu. Cuma istilahnya saja berbeda. Orang yang datang tadi ke Abah boleh dianggap oleh Abah dia Musa. Semua, ya. Sesungguhnya dia sama sebagaimana Musa yang tidak pernah mau menerima. Kenapa ya Allah engkau utus aku? Aku ini orang kotor. Aku ini adalah berangasan, kata Musa. Tapi kata Allah, aku memilihmu. Sama orang tadi. Saya udah berpindah 3 kali kota. Dan terus murid saya ngejar-ngejar saya. Walaupun saya dimanapun berada disesatkan. Saya bilang jangan takut kamu disesatkan. Pencerah itu semua disesatkan. Nabi mana dan Rasul mana yang tidak disesatkan. Tadi semua. Kamu harus sadari. Selama itu tugas padamu, kata Abah tadi, terimalah. Dia mau menolak sebagaimana Musa menolak. Kenapa saya bahas sekarang apal Quran? Jangan aneh. Abah aja ngapalin Quran, apal Quran kok. Karena sekarang kamu itu sudah ditumbuhkan ilmu dari dalam. Tadi semua, ya. Adalah bukan ilmu yang dari luar pada dirimu, tapi dari dalam. Quran yang sejati yang ada pada dirimu. Tuh. Makanya dia tadi sebentar saja pada jauh dari Jawa Timur, hanya sebentar di sini, dia bilang, "Bah, saya puas dan saya terima tugas saya." Kata Abah, "Kamulah Musa itu sekarang. Tapi jangan ngaku-ngaku Musa, tapi kamulah kisah Musa itu." Kenapa kamu sekarang dipilih oleh dia? Karena kamu merasa mati, karena kamu merasa kotor, karena kamu merasa kamu itu bukan orang baik. Itulah kelebihan kamu. Dan hari ini terimalah bahwa tugas kamu adalah sama sebagaimana Musa mencerahkan umatnya. Dan dia menyatakan bahwa ternyata selama ini 3 tahun ini saya dibimbing oleh Abah. Nah itulah sahabat yang memang dalam kehidupan ini aneh bin ajaib. Ya. Tadi semua banyak orang yang datang dari daerah mana mengatakan bahwa saya ini sudah dibimbing. Saya pikir wajah Abah ini nggak ada di dunia ini. Karena selama ini saya ada seorang guru yang membimbing saya. Tetapi ternyata begitu saya ke sini, ternyata yang membimbing saya itu masih hidup. Nah itulah sahabat. Maka inilah yang disebut oleh Syatoillah, Tuan Syabul Qadir menuliskan dalam kitab Syiru Asror ini adalah sesungguhnya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah kul hadihi adalah sabili adalah ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'an. Dari dulu sama. Siapa gurunya Ibrahim itu? Siapa guru para nabi itu? Sama. Hari ini pun apa kamu kira nggak begitu? Begitu. Sama seperti dulu. Tadi. Makanya kenapa sekarang Abah mengucapkan Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Yahya, Zakaria, Isa, Maryam, Assalamualaikum ya Musa. Semuanya. Penugasan itu selalu ada sampai kapanpun, sahabat. Ya, kalau kalian ngerti. Ya, jadi maka mari luruskan dalam itikad kita tadi semua. Nanti sisanya Abah tidak bisa cerita banyak, kalianlah yang akan melihatnya. Maka dikatakan juga adalah dikatakan oleh Syatoillah ada Al-Bantuan Syabul Qadir wal basyiratu min aini ruhi adalah dikatakan taftahu bi maqamil fuadi li auliya'i wa dzalika la tasul bi ilmi dzahir bal bi ilmi laduni batin. Nah inilah Mas yang tadi dari Jawa Timur, engkau adalah Musa untuk zaman ini juga. Maka ajarilah kepada murid-muridmu itu. Walaupun kau berpindah tempat sekalipun karena dia muridmu yang dulu dan engkau dia menyusulmu hari ini. Maka jangan lagi sembunyi. Ayo sampaikan kebenaran tadi semua. Dan
engkau sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, penjelasan dari Abah, dan kamu sudah mengakui Abah sudah mengajarimu selama 3 tahun tanpa sepengetahuan Abah itu sendiri. Ya, sekarang sampaikan, tidak boleh sembunyi. Ayo, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal mujammil, kalian semua yang sudah Abah ajarkan, sudah Abah cerahkan, jangan diam, sampaikan tadi semua. Ya, karena yang sebenarnya batin itu ada yang dohir tadi semua. Ya, inilah yang disebutkan oleh Allah adalah dikatakan adalah wa alamnahu min ladunna ilma. Kepada dia aku berikan ilmu yang langsung dari aku. Nah, Mas, panjenengan itu sama seperti Ibrahim, Musa, Isa, langsung diajarkan. Jadi kalau panjenengan sekarang ini apal Al-Quran, sampaikan yang muncul terbit dari dasar batinmu itu. Itulah Al-Quran yang sejati. Bukan Al-Quran yang kau pahami dari luar, kau tarik ke dalam. Tapi dia dari dalam dirimu. Firman-firman itu muncul. Ya, maka jangan lagi kamu takut menyampaikannya. Ya, begitu sahabat, kurang lebih maka karena ini barangkali di akhir zaman ini banyak keanehan-keanehan yang seperti ini, karena memang hari ini adalah sudah waktunya dia buka, dia obral, dia nampakkan, dia dohirkan segala apa yang pernah ada itu akan dinyatakan kembali hari ini. Ya.